Matius 7 ayat 7 sampai 11 demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta, menerima. Yang mencari, mendapat. Yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus, memelihara, dan tentunya melakukannya. Yesus menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Itu ibarat Bapa dengan anaknya. Mungkin ada yang protes kaum ibu. Kenapa tidak ibu dengan anaknya? Bukankah ibu itu lebih dekat? Sejak anak itu dikandung, lalu menyusu, sampai besar. Benar. Cuma Injil, Alkitab, ketika ditulis, itu ada dalam budaya patriarkal. Artinya figur bapa yang lebih dominan. Kalau kita saat ini merefleksikannya, merenungkannya, seperti ibu dengan anaknya, menurut saya tidak ada yang salah. Karena Tuhan mau mendekatkan. Allah yang kelihatannya jauh, yang sulit untuk ditemui, yang sulit untuk diajak komunikasi, tapi di dalam Kristus lebih dekat lagi, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Bicara hubungan ini tentu bukan hanya soal minta dan memberi. Tapi di dalamnya ada relasi. Relasi yaitu hubungan yang baik, dan disitulah dibangun sebuah keyakinan, kepercayaan. Maka dalam ayat yang tadi kita baca, Yesus menggambarkan hubungan yang baik itu. Adakah orang tua, adakah bapa yang mendengar permintaan anaknya lalu memberikan yang tidak baik? Kan selalu mengusahakan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Ada dua contoh di situ yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Bapa yang mana katanya? Jika anaknya meminta roti, terus yang diberikan batu. Atau bapa yang mana? Ketika anaknya meminta ikan, yang diberikan ular. Kok ini contohnya sangat ekstrim? Iya, betul. Sengaja supaya
yang mendengarnya itu juga melihat dengan jelas. Di Timur Tengah konon katanya ada bongkahan batu seperti batu kapur itu yang menyerupai gumpalan roti. Bukan roti yang ada di kita di sini, tetapi roti yang biasa disantap di sana. Ada semacam kemiripan. Bukankah kalau anak meminta roti, walaupun itu kelihatannya mirip, tidak mungkin Bapak itu memberikan batu yang seperti roti. Atau ada ikan, atau ada ular yang mirip-mirip seperti tampilannya seperti ikan. Tidak mungkin demikian. Ini artinya kalau seseorang meminta kepada Bapa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan memberikan yang tidak baik, meskipun itu kelihatannya mirip-mirip. Batu mirip seperti roti, ular ada yang mirip seperti ikan. Itu kenapa? Karena bisa membahayakan anaknya. Bagi orang tua ini pasti jelas ya. Akan memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dan ia mampu. Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Bapa kita itu pasti lebih dari manusia. Manusia yang bisa melakukan perbuatan jahat saja mengupayakan apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini apalagi Bapa di surga. Dan dalam pemahaman ini kita bisa mengerti bahwa apapun yang kita minta pasti juga Tuhan dengarkan. Dan ia mempersiapkan yang terbaik untuk kita. Namun seringkali kitanya tidak sabaran. Kitanya pengen hari ini minta, hari ini juga Tuhan memberikan. Hari ini kita merasa sakit, ada kelemahan tubuh kita doa, Tuhan saya kan udah berdoa, kok nggak sembuh-sembuh? Nah, seringkali kita protes kepada Tuhan. Tuhan saya udah doa terus menerus minta untuk pekerjaan yang layak. Tapi rasanya kok peluangnya selalu tertutup. Kapan Tuhan saya dapat kerja? Kita pengen buru-buru, pengen cepat-cepat. Nah, betul bahwa doa bisa berisi permintaan kita kepada Tuhan. Dan itu Yesus memahami. Maka kita diminta dengan iman untuk sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Namun bukan berarti bahwa kita diam saja. Menunggu saja Tuhan yang akan membereskan semuanya. Kan ada kalimat berikutnya, yaitu apa? Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan buat kamu. Keyakinan di dalam doa memang penting. Dan sangat penting itu mendasari iman kita. Namun juga bahwa kita mengusahakan apa yang kita doakan ini tidak kalah pentingnya. Kita ingin sembuh dari sakit bukan berarti kita duduk diam saja. Melainkan kita berusaha sedemikian rupa, kita mengupayakan itu.
Kita pergi ke dokter, kita berobat, kita mendengarkan nasihat saran dokter, apa yang dikatakan. Lalu juga kita mencermati apa yang boleh kita makan atau tidak. Terapinya bagaimana. Bagaimana kita mengubah gaya hidup. Ini adalah cara kita mencari. Mencari apa yang kita doakan itu. Kita kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Bukan berarti kita diam saja. Oh, nanti ada kerabat, ada teman, ada orang baik yang nelpon saya lalu mengatakan ini ada pekerjaan loh buat kamu. Kan bukan begitu. Tapi kita mencari, kita mengajukan lamaran, mungkin ke beberapa tempat di situ. Ini adalah cara kita mengetuk pintu. Dan Tuhan menjamin itu ketika upayamu, usahamu juga berjuang dengan baik dan mengandalkan Tuhan, pasti ada peluang di sana. Tuhan membukakan itu untuk kita semua. Jadi dalam kehidupan orang percaya, kita diajarkan tentang bagaimana harus beriman, harus percaya kepada Tuhan yang adalah Bapa kita itu. Ia akan memberi yang terbaik untuk kita semua. Namun di sisi yang lain, kita juga harus dengan sabar, harus dengan setia mengupayakan, mengerjakan apa yang kita doakan. Mungkin pada saat ini kita belum berhasil. Sama seperti orang tua yang juga mendengar permintaan anak-anaknya. Belum tentu kita sebagai orang tua memberikan pada saat itu juga. Ada kalanya Tuhan mengatakan nanti dulu ya nak ya. Kamu belum cukup umur untuk permintaanmu ini. Bisa juga Tuhan mengatakan oh enggak. Kalau yang ini nanti kamu tidak baik. Akan mencelakakan kamu. Tidak membawa kamu kepada kebaikan. Dan ingat juga ada yang Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Kita meminta sesuatu yang menurut kita ini baik buat kita. Tapi cara pandang Tuhan, enggak, bukan itu yang baik buat kamu. Serahkanlah itu kepadaku dan aku akan mengganti yang lebih baik.